أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat ngilmu bersama saya Reza Zakaria, tentunya hanya di program Ramu Ramadan Ngilmu ya, yang sudah siap akan memberikan banyak sekali ilmu untuk kalian semua, dan tentunya dengan narasumber dan ustadz-ustadz yang sangat kompeten dan luar biasa ilmunya ya, supaya kita semua yang nonton acara ini mendapatkan keberkahan, ilmunya jadi tambah jadi tambah pinter, terus sholatnya jadi tambah bener, puasanya jadi tambah rajin, ya kan, sholat malamnya ditambah rajin. Itulah tujuan kita ya. Untuk sore hari ini Reza sudah bersama seorang ustadz yang luar biasa sekali. Di sini ada Ustadz Adani Asyidiki BA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Reza gimana? Alhamdulillah saya juga sehat ini, sehat walafiat. Saya menggemuk. Enggak Masya juga sih. Puasa lancar ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Menjalani puasa dengan syuting seperti ini gimana Pak Ustadz? Ya, apapun itu kita niatkan ibadah. Subhanallah ya, diniatkan ibadah. Apapun itu kalian kalau lagi puasa niatkan ibadah. Mau aktivitasnya seberat apapun niatkan ibadah. Insya Allah dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tadi di awal Ustadz kita sudah sama-sama mendengarkan qori kita membacakan surat Al-Bayyinah ayat 5. Tadi qori kita yang seperti biasa, si mas keren itu ada Yahya Ayas Bakhobazi, tadi membacakan surat Al-Bayyinah ayat 5. Seperti itu. Jadi ada apa makna di balik surat Al-Bayyinah ayat 5 ini yang pastinya akan ada kaitannya dengan tema kita di sore hari ini. Jadi tema kita sore hari ini adalah puasa melatih ikhlas, Pak Ustadz. Tuh, jadi kita kalau puasa-puasa harus ikhlas. Ikhlas apa nih? Ikhlas dalam hal apa dulu nih? Dalam segala hal ya Pak Ustadz ya, pastinya ya. Baiklah, kita akan coba kupas tuntas seperti apa nih puasa melatih ikhlas. Tentunya hanya di tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Adani Asyidiki BA yang sebentar lagi akan kalian dengarkan. Baiklah, silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngilmu yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu ya, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada kekurangan apapun. Kemudian salawat beriringkan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik sobat ngilmu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini menjelang buka kita akan membahas soal ikhlas. Ya, melatih ikhlas saat Ramadan, saat puasa. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih ikhlas. Nah, itu dia. Nah, ikhlas itu adalah kalau kita bahasakan ikhlas tanpa pamrih. Ya. Ikhlas adalah tanpa pamrih. Ikhlas adalah melupakan. Baik. Ya. Ikhlas adalah apa lagi? Rela. Ya, tidak menuntut dan sebagainya. Baik. Nah, ikhlas. Kita dalam beribadah, apapun itu ibadahnya, kita dituntut untuk selalu ikhlas. Betul. Untuk selalu rela, tidak mengungkit, ya, tidak dalam motif apapun, agar mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu saya garis bawahi sobat ilmu sekalian, bahwa kita dalam beribadah dengan ikhlas, mengharapkan pahala, agar apa?
agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis disebutkan begini, bahwa yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya Allah. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ibadah, sholat banyak, malaikat mencatat sebagai amal baik, betul. Dicatat amal baik. Tapi apakah itu bernilai di sisi Allah? Belum tentu. Betul. Nah, bahkan Nabi menyebutkan walaupun beliau masuk surga juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita kejar sobat ngilmu sekalian. Kita beribadah ya dengan ikhlas, mengharap ampunan Allah, mengharap pahala Allah, agar utamanya satu tadi apa? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala melatih kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Baik. Dalilnya adalah dalam hadis disebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal Bani Adam, keturunan Adam adalah untuknya. Ya, illa siyam, kecuali puasa. Lanjutannya apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah itu dalam sebuah diskusi, bahwa puasa itu fa innahu li, itu untukku. Nah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas langsung puasa tersebut. Mengapa? Ya, mengapa puasa ini berbeda dengan amal ibadah yang lainnya? Betul. Kalau amal ibadah yang lainnya, sobat ngilmu sekalian, kita sholat, orang tahu kita sholat. Betul. Ya, kita sodako, infak, bisa kita terang-terangan. Betul. Kalau kita puasa, siapa yang tahu kita puasa? Hanya kita dengan Allah. Betul. Siapa yang tahu kita sudah batal atau belum? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini, ya, dalam ibadah puasa ini kita selalu dilatih untuk ikhlas. Betul. Nah, di antaranya adalah dalil dalam surah Al-Bayyinah yang tadi dibacakan oleh qari kita. Betul. Yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan, kata Allah, illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah. Ya, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, itu. Mukhlisin apa? Ikhlas. Murni, ya. Ikhlas murni, tidak ada maksud lain, tidak ada motif lain kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini juga konteksnya adalah orang Yahudi yang mereka menjadikan, di surah At-Taubah ada Uzair sebagai anak Tuhan katanya. Ya. Orang Nasrani juga menjadikan Al-Masih Tuhan mereka. Betul. Itu Isa Tuhan mereka. Nah, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk ibadah itu ikhlas. Betul. Untuk hanya memaksudkan apa? Memaksudkan maksud kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis bagus juga bahwa barang siapa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, iman akan kewajiban Ramadan itu, iman terhadap Allah, wahtisaban. Nah, ini penting garis bawah ini, wahtisaban, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Masya Allah, ini adalah suatu ganjaran yang sangat besar sekali. Betul. Dosa-dosa kita yang telah lampau diampuni Allah Subhanahu wa taala berkat wasilah kita berpuasa, mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sobat ngilmu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara bulan Ramadan, kaitannya erat sekali dengan berinfak, betul ya? Betul. Orang semakin banyak infak, bersedekah, mendermakan hartanya. Betul. Nah, infak itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa kita boleh berinfak baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah. Ada dalam surah Al-Baqarah. In tubudus sadaqati fa ni'mahi. Allah berfirman, kalau kamu menyembunyikan
as-shadaqat, sedekah-sedekah yang sunnah Kak ya. Iya. Kalau yang zakat lain lagi. Betul. Nah, sedekah sunnah fa ni'mahi. Kalau kamu, mohon maaf, kalau kamu terang-terangan terang-terangan dalam bersedekah. Bersedekah yang sunnah fa ni'mahi, maka dia apa? Baik untuk kamu. Itu baik. Tapi lanjutannya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyi-sembunyi menyedekahkan, ngasih langsung ke orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu baik, lebih baik untuk kalian. Makanya dijelaskan oleh para ulama kita bahwa memang ketika dihadapkan dua kondisi, lebih baik mana, infak terang-terangan atau sembunyi. Iya. Dilihat kalau hati ini sudah kuat, ya, aman dari riya, aman dari sum'ah, aman dari pengen didengar, Betul. pengen dilihat, Betul. maka silahkan terang-terangan. Maka silahkan sembunyi-sembunyi. Betul. Silahkan sembunyi-sembunyi untuk menjaga hati kita Betul. dari riya, tetap ikhlas. Tapi kalau hati ini sekiranya hati ini sekiranya belum kuat, maka sembunyi-sembunyi. Ya, tadi terang-terangan, betul ya. Betul. Nah, disebutkan juga apabila dengan dia berinfak terang-terangan ini, ya, maslahatnya lebih besar, misalkan dia sebagai pemimpin dalam sebuah kaum. Betul. Ya, dia mencontohkan yang baik untuk pengikutnya. Betul. Dengan dia berinfak ini, orang-orang di sekelilingnya, orang di belakangnya ini ikut dia menjadi amal jariyah, maka di sini lebih bermanfaat, lebih dianjurkan untuk terang-terangan. Baik. Apalagi untuk syiar, ya, untuk menampakkan bahwa umat Islam ini mempunyai wibawa. Betul. Umat Islam ini mempunyai izzah, istilahnya wibawa. Oke. Kita mempunyai pengusaha-pengusaha yang muslim. Kita bisa berinfak sekian untuk kemaslahatan umat. Betul. Agar umat Islam tetap dihormati. Sekarang mohon maaf, ya mungkin kita melihat sebagian saudara kita, ya, dari segi ekonominya lemah dan sebagainya, sehingga umat Islam secara umum dipukul rata sebagai umat yang miskin. Iya. Nah, ini penting sekali sobat ngilmu sekalian untuk kita pahami. Dan juga berikutnya adalah ikhlas itu urusan hati. Ya. Ikhlas urusan hati. Jadi karena urusan hati dan hati itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang tahu urusan hati kita, kita tidak boleh menghakimi, menjudge seorang ikhlas atau tidak. Betul. Ini penting, ya. Kita lihat orang infak terang-terangan nih. Iya. Langsung kita hakimi, orang ini apa? Gak ikhlas. Gak ikhlas nih, ria. Pengen ria, ya, pengen dilihat, pengen dipuji dan sebagainya. Ketika ada orang sembunyi-sembunyi, kita lihat, oh ini orang ikhlas. Betul. Itu bukan urusan kita, sobat ilmu sekalian. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ada saya analogikan, ya. Orang yang infak itu ibaratkan kita ingin menikah. Sudah menikah katanya? Bentar lagi. Amin, semoga Allah mudahkan. Amin, insyaallah. Orang menikah itu kan anjuran agama kepada laki-laki adalah memberikan mahar yang terbaik. Betul. Tapi di sisi lain, agama juga mengatakan dalam hadis apa? Semakin mudah maharnya, semakin berkah juga. Amin. Nah, itu untuk yang pihak perempuannya. Baik. Jadi, ini seimbang kalau kita lihat ya, sobat ilmu sekalian. Dari sisi laki-lakinya apa? Sisi laki-lakinya, kita harus memberikan yang terbaik untuk calon pengantin kita, calon istri kita. Betul. Dari pihak perempuannya apa? Harus memudahkan laki-lakinya. Betul. Biar lebih barokah. Ini kan seimbang. Kita sama-sama mengejar kebaikan. Betul. Begitu pula analogi dalam infak. Si kita sebagai penginfak, orang yang mensedekahkan harta, kita harus mengikhlaskan niat kita, mengikhlaskan hati kita, membersihkan hati kita dari penyakit. Orang yang lihat kita infak juga harus husnudzon. Ya. Harus prasangka baik. Oh, ini orang ikhlas. Oh, ini orang Orang ini betul-betul bermaksud infak itu untuk apa? Untuk membantu sesama misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi harus seimbang. Islam itu dinun wasatun, ya. Agama wasatun. Di tengah. Baik. Kita nggak ke sini condong ke sini, kita nggak boleh juga condong ke sini. Nanti kita kalau kita bebas jadinya liberal. Betul. Kalau kita terlalu saklek, bahaya juga. Ya, terlalu saklek dalam menjalani agama itu bahaya juga. Kita harus tengah-tengah. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara
kutub ini dan juga kutub ini. Betul Itu sekali. insya Allah seputar ikhlas hari ini. Luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Kita tuh kata-kata ikhlas saja itu tuh sebenarnya mencakup hal yang besar ya. Hal yang besar banget. Kadang orang cuman ya gue ikhlas kok. Kadang cuman ngucapin gitu aja, tapi itu kadang masih belum apa ya. Kita sebagai manusia tuh kadang kita kayak bilang, ya sorry ya gue gini. Sorry ya gue, misal kayak ada yang pinjam uang nih Pak Ustadz. Ini yang keseringan banget tuh sekarang tuh orang tuh pinjam uang, tapi ujung-ujungnya berujung akhirnya memaksa orang untuk ikhlas. Masya Allah. Karena tidak ada etiket baik tuh Pak Ustadz, yang misalnya kayak ya pinjam sekian tapi nggak dibalik-balikin, nanti kita yang ini malah nggak balik, akhirnya ya udahlah, ya sudahlah. Oh, Nah Masya Allah. itu apakah dihitung ikhlas yang Wah, besar atau ikhlas bagaimana tuh Pak Ustadz? bicara hutang nggak ya? Iya. Oke. Ini konteksnya hutang nih. Konteks ya, konteks hutang. Kalau kita buka surat Al-Baqarah, ayat berapa itu? 86, 85, 84, 83, 82. Satu ayat, satu halaman full. Full satu halaman. Berbicara khusus tentang hutang. Satu ayat bisa dilihat oleh sahabat ilmu sekalian di rumah. Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 282. 82 ya. Satu ayat, satu halaman full yang berbicara tentang hutang. Dijelaskan adab-adab berhutang, diantaranya adalah apa? Ada 2 saksi, sunnahnya begitu kan. Baik. Nggak wajib. Ya, dicatat nama, tanggal, kemudian siapa yang memberi hutang, siapa yang dihutangi, janji bayarnya kapan. Baik. Tanda tangan kalau perlu materai, Segitunya. segitunya kan. Segitu dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu hambanya ini masalah uang ini bahaya kalau nggak diatur. Betul. Masalah uang, hutang piutang, jual beli, gadai, sewa, sebagainya. Betul. Kalau nggak diatur dalam syariat, ya pelaksanaannya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatal dan lain sebagainya akan berantakan. Betul sekali. Makanya harta itu, sobat ilmu sekalian, dirahmati Allah, dalam bahasa Arab disebut malun. Harta itu malun ya. Kenapa dinamakan malun? Karena yamilu ilaihil insan. Manusia itu condong akan harta. Condong akan harta. Ya, kita nggak bisa pungkiri. Setiap manusia itu condong akan harta. Makanya Allah memberikan jalan yang baik untuk mendapatkan harta yang halalan thayyibah, halal dan thayyib. Dalam urusan muamalat, urusan hutang piutang, urusan sewa, urusan apalagi jual beli, gadai dan sebagainya itu diatur dalam syariat. Nah, agar tidak terjadi seperti yang Kak Reza sampaikan tadi. Iya. Minjemin, sekarang tanggal berapa ini? 1 ya? Iya. 1 April. Insya Allah saya balikin 10. 10 deh, 10. Ngomong aja udah, ngomong. Tanggal 10 mana? Aduh, lagi ada kebutuhan. Belum ada. Padahal kemarin di Instastory-nya jalan-jalan dan sebagainya, makan-makan. Ya itulah, itu mirisnya. Makanya ini menjadi kebiasaan saya pribadi ya, kalau ada teman mungkin yang menghutangi atau teman yang berhutang, tetap saya tulis, walaupun saya yang meminjam, saya tulis inisiatif pribadi, nama dan sebagainya, agar misal kita nagih, ini hitam putihnya loh, kamu mau kemana, jangan ngelak. Nah, itu menjadi pengikat. Itu mungkin bisa diikhtiarkan ya, dicoba oleh sobat ilmu sekalian di rumah. Ya, biasanya yang sering ngutang ini yang gaya hidupnya berlebih. Iya. Ah, itu bahaya. Memaksakan. Baiklah. Luar biasa ya, konteks berbicara ikhlas itu pokoknya harus luar biasa. Orang tuh katanya kalau orang tuh yang ikhlasin nerimo. Wis kalau bahasanya tuh kayak nerimo apa ya, nerima keadaan, nerima ya, apapun itu, rezeki, dia ikhlas dengan apapun yang Allah kasih tuh. Bayangin, ada itu tuh orang yang kalau buat eja kadang tuh eja sendiri kayak belum, kadang masih dalam di beberapa titik tuh eja kayak masih susah banget Ustadz untuk bisa berlaku seperti itu. Tapi alhamdulillah eja dengar apa yang disampaikan Ustadz tadi, kayak maksudnya baiklah. Kita sebagai manusia tuh sebenarnya kita nggak punya apa-apa gitu loh. Kita hanya sekedar apapun, kita semuanya kita hanya dititipi oleh Allah ini. Jadi sebisa mungkin ya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau bisa buat bantu orang ya bantu orang. Kalau bisa untuk menyejahterakan keluarga sendiri itu juga bagus banget. Jadi
apapun yang kita kerjakan secara ikhlas, tentunya nanti Allah akan balas itu dengan sesuatu yang luar biasa, ganjarannya luar biasa. Seperti itu ya Ustadz ya. Nah, tadi Ustadz kan bahas tentang apa tadi tuh Ustadz, untuk pernikahan tuh Ustadz ya. Nah, Kita pernah ini ada fenomena yang diangkat ke publik akhirnya Ustadz. Seorang wanita yang akhirnya menyebutkan nominal untuk uang apa namanya itu? Uang lamaran ya, bukan? uang lamaran. Uang bisa. lamaran itu dia menyebutkan nominal sekian ratus Masya juta. Allah. Itu bagaimana secara Nah, hukum Islam, Pak Ustadz? kalau secara hukum Islam itu sebetulnya sah-sah saja kalau bicara hukum. Baik, baik, Tapi dalam menjalani hukum atau syarat itu harus dengan etika, baik. harus dengan adab. Baik. Makanya disampaikan tadi, etika kita ya dalam konteksnya misalkan mahar, Betul. agar perempuan itu memudahkan Baik. calon suaminya untuk memberikan mahar. Betul. Nah, ini mohon maaf, ini bukan hanya terjadi di Indonesia, Iya. bahkan di Timur Tengah sana lebih Iya, lebih parah lagi. luar biasa sekali. Luar biasa, karena masih bawaan suku. Baik. Suku kan bertingkat-tingkat Kak ya. Betul, betul, Nah, betul. kalau yang atas mahal ya, Betul, maharnya. betul. Kalau tengah-tengah oke lah. Iya. Itu yang kadang orang bikin nikahnya agak telat. Iya. Ngumpulin. Kebanyakan ngumpulin duit. Nah, ngumpulin duit akhirnya mudah-mudahan jadi kan begitu. Iya. Nah, ini budaya ini yang memang sebisa mungkin dikurangi lah. Baik. Ya. Musyawarah dengan keluarga, sampaikan bahwa Islam itu memudahkan seorang untuk menikah Betul. agar menutup pintu perzinahan. Betul, betul. Orang itu kalau menyulitkan pintu pernikahan, jalan pernikahan, pintu zina terbuka lebar. Manusia itu kan diberikan syahwat oleh Allah Betul. Subhanahu wa taala. Dan harus disalurkan Betul. dengan cara yang halal, yaitu pernikahan. Betul. Ketika seorang perempuan menyulitkan pasangannya, calon pasangannya untuk memberikan mahar, Betul. maka apa yang terjadi? Mungkin pasangannya akan berpikir ulang, ya mungkin pasangannya akan, mohon maaf ya, sampai berani melakukan hal-hal yang haram, Betul. keharaman. Nah, ini sebisa mungkin sobat ngilmu yang di rumah yang mendengarkan ini, soal mahar diskusikan kepada orang tuamu untuk diringankan. Tuh, Ah, dengerin diringankan. tuh. Nah, dalam hadis aisaruhunna barokah. Ya. Aisaruhunna mahron, aktsaruhunna barokah. Semakin mudah maharnya, semakin banyak keberkahannya. Amin. Insyaallah. Ya. Pernikahan itu ibadah seumur hidup. Betul. Bukan hanya 5 tahun. Allah takdirkan 80 tahun, 100 tahun hidup bareng. Betul. Gimana kita hidup bareng tanpa keberkahan? Betul. Ini jadi nasihat untuk kita semua ya. kita semua. Betul. Jadi itu makanya hal-hal seperti ini kan tadi makanya dia bilang sekarang dengan adanya sosial media hal-hal seperti itu akhirnya terblow up, akhirnya naik ke permukaan dan ada ya orang yang kayak begitu ya, yang sampai minta sekian, gue mintanya pokoknya gue ngelamar gue harus 150 juta atau 200 juta. Nah, itu kan ya didengarnya saja itu tidak enak ya Pak Ustadz. Didengarnya saja itu tidak enak, apalagi kalau sampai itu akhirnya terjadi seperti tadi yang Ustadz bilang, yang pihak yang cowoknya mungkin sampai akhir menghalalkan segala cara untuk bisa menyenangkan atau mengikuti kemauan si calonnya seperti itu. Jadi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi ini ilmu, karena kemarin baru ada kasusnya tuh naik kan di itu, jadi sampai datang dari luar negeri ngelamar ternyata nggak diterima dan segala macam. Ya itulah. Ya mudah-mudahan buat kalian-kalian yang mau sudah punya niatan untuk segera naik ke pelaminan, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang barokah, dimudahkan segala apapun itu ya. Mudah-mudahan jadi pernikahan yang barokah. Amin. Seperti itu. Baiklah Pak Ustadz, tadi demikian kita sudah mendengarkan ya. Kita udah langsung mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Adani Asyidiki tadi, yaitu tentang puasa melatih ikhlas. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen untuk pertanyaan Pak Ustadz. Jadi ini ada 2 pertanyaan yang datangnya seperti biasa dari sahabat-sahabat ngilmu di luar sana yang sudah siap untuk langsung dibahas ya Pak Ustadz ya? Boleh. Siap ya? Baiklah, untuk pertanyaan pertama itu datangnya dari Mas Firman. Itu Mas Firman bertanya, bagaimana cara melatih hati agar tetap ikhlas dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Ini lagi ada apa Mas Firman? Ini nggak tahu ini, bagaimana melatih hati agar tetap ikhlas. Allah, Tuh, Masya Allah. ini gimana nih?
dia sedang dalam goncangan ya Pak Ustadz. Waduh. Biar nggak, aduh. Mudah-mudahan nggak di pinggir jembatan ya. Itu dia. Sekarang itu kan begitu pilihannya pinggir jembatan, kalau nggak ujung genteng. Bismillah, yuk mangga Pak Ustadz. Baik, sobat ilmu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus Mas Firman yang menanyakan tadi, bagaimana kita ikhlas dengan ketetapan atau takdir ya. Betul. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sobat ilmu sekalian bahwa di antara ibadah yang paling besar pahalanya adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ridho, rela dengan apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Karena sudah dari janin, sejak kita menjadi janin di perut ibu kita, sudah ditetapkan semua takdir kita. Betul, betul. Nah, kemudian bagaimana kita melatih? Ketahuilah bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya sobat ilmu sekalian, kita itu tidak miliki apa-apa. Iya. Kita tuh nggak punya apa-apa. Betul. Semua yang ada di diri kita, bahkan diri kita sendiri, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika ada orang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, saya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kelak kami akan kembali kepadanya. Betul. Kelak kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu dan tempat yang tidak kita ketahui. Betul. Kita berdoa untuk menjadi husnul khotimah. Kemudian ada hadis bagus. Hadisnya panjang, singkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa andaikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersepakat untuk mencelakai kita, membahayakan kita, tapi Allah tidak berkehendak, nggak bisa. Nggak bisa. Sebaliknya, seluruh makhluk di alam semesta ini bersepakat untuk apa? Memberikan kita manfaat. Betul. Untuk ngasih kita sesuatu sebagai, tapi Allah nggak berkehendak, nggak bakal sampai. Jadi sobat ilmu di rumah, apapun yang kita terima itu sudah ketentuan Allah. Dan ketika ini sudah hilang dari kita, maka titipan itu Allah ambil kembali. Kita misal dititipin motor sama teman kita, gimana kita apa yang harus kita lakukan? Kita menjaga kan? Betul. Biar motor ini nggak hilang, kita jaga mungkin biar nggak kotor. Betul. Kita tutup dengan terpal, dengan plastik dan sebagainya. Betul. Ketika orang itu datang ke kita, ngambil motor dia, Betul. kita gimana? Kita senang, wah beban saya berkurang, titipan saya berkurang, amanah ini sudah diambil kembali oleh orang tersebut. Sebagaimana kita memiliki sesuatu, kemudian Allah ambil, nah maka inilah ujian terberat kita, menjaga hati untuk kuat, konsisten, menerima setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sama-sama melatih lah. Melatih diri untuk selalu ikhlas dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Itu yang masih kadang susah ya. Itu yang susah. Mungkin sahabat-sahabat ilmu di luar sana, terusus ini Mas Firman, saya tahu pasti saya juga bisa ngerasain yang Mas Firman maksud ya. Jadi kayak saat kita tuh sudah, misal kita udah mengidam-idamkan sesuatu, and then kita bisa mendapatkannya, tapi nggak lama tiba-tiba hilang, tiba-tiba diambil lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ya itu kadang kita kayak yang gimana sih kok gini, gue udah setengah mati, udah gini-gini. Tapi saat titik terbesarnya atau apa, titik kepuasannya adalah saat kita sudah bisa benar-benar gini loh Pak Ustadz. Eja tuh suka ngerasanya gitu Pak Ustadz. Kalau oke, ini diambil sama Allah, berarti saya mau ada sesuatu yang datang, yang baru, yang Allah pasti akan kasih. Dan itu emang benar-benar, subhanallah, benar-benar terganti Allah. Apa Pak Ustadz? Kayak benar-benar saya mengalami sendiri itu, dan saya kehilangan sesuatu yang besar, dan Allah gantikan itu dengan hal yang luar biasa, yang di luar nalar saya, yang sampai saya bilang, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ini datangnya dari Allah. Gitu loh. Kita diberi kesulitan, lalu Allah memberikan jalan kita untuk bisa menyelesaikan kesulitan itu, dan akhirnya dari situ kita bisa mempunyai hal baru yang bisa membantu kita untuk menghadapi masalah itu di next kesempatan gitu. Betul. 2 poin mungkin boleh Kak ya? Boleh. Pertama, menyambung yang tadi, kita
di dunia ini dituntut untuk apa? Berusaha saja. Iya. Jangan terlalu ambisius. Baik. Kemudian yang kedua tadi, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Ketika sudah diambil, itu bukan kebutuhan kita. Betul. Kebutuhan kita adalah yang lain. Betul. Jadi jangan terlalu ambisius, tetap berusaha dan niatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, sekarang kita langsung ke pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya. Ini datangnya ini dari Mbak Dini. Barangkali ini dari pertanyaan Mbak Dini saya baca, mudah-mudahan nyambung ke pertanyaannya Mas Firman tadi. Adakah kiat-kiat khususnya nih agar kita bisa selalu ikhlas setelah puasa Ramadan ini berakhir? Nah, berarti nyambung ya Pak Ustadz ya. Jadi kiat-kiatnya nih apa aja nih yang supaya kita setelah Ramadan ini kita bisa tetap ikhlas, legowo, nerima apapun, nerimo lah istilahnya jadi manusia nerimo itu kan nggak gampang ya Pak Ustadz ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya, untuk melatih ikhlas erat kaitannya dengan melatih hati. Baik. Karena ikhlas itu letaknya di hati. Agar bisa melatih hati, kita harus selalu apa? Selalu memperbarui niat kita untuk memperbanyak niat kita dalam melakukan sebuah amal ibadah. Betul. Kalau kita sudah memperbarui niat kita, ya, dan semua bernilai ibadah, insya Allah mudah kita untuk ikhlas. Kalau konteksnya kita misalkan bermuamalah atau berinteraksi, kita harus lupakan dua hal, ingat dua hal. Baik. Lupakan apa? Lupakan kebaikan kita dengan orang lain. Baik. Lupakan keburukan orang lain terhadap kita. Baik. Ingat dua hal, ingat keburukan kita terhadap orang lain, dan ingat apa lagi? Kebaikan orang lain terhadap kita. Insya Allah dengan dua cara ini kita akan ikhlas baik dalam beribadah maupun berinteraksi, bersosial. Luar biasa. Insya Allah kita semua bisa menjadi manusia yang bisa berinteraksi satu sama lain, bisa menjadi manusia yang saling bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain ya, dan bahkan Amin. untuk semua sesama muslim ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi makhluk Allah ya, salah satu hamba Allah yang penuh keikhlasan ya. Itu tuh yang penting tuh ikhlas. Kalau kita udah ikhlas, kita akan menjalani hidup ini pasti dengan sangat enjoy-nya. Kita nggak terlalu berat mikirin apapun itu ya. Amin. Jadi mudah-mudahan kita bisa tuh kelatih ikhlas. Yuk mulai sekarang kita belajar ikhlas ya. Mudah-mudahan habis nonton ini kita semua bisa menjadi hamba yang bisa memahami apapun, bisa mengerti situasi apapun dan menerima apapun yang terjadi pada diri kita dengan penuh keikhlasan. Baiklah Pak Ustadz, kita sudah mendengarkan tausiah, kita sudah mendengarkan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sahabat ilmu berikan dari Ustadz Adania Siddiqi untuk sore hari ini, dan kita pastinya akan langsung mendengarkan doa yang langsung akan dibacakan oleh Ustadz kita sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik sobat ilmu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, marilah sama-sama kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجعلنا من المخلصين في عبادتك اللهم اجعلنا من المخلصين في عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Mudahkanlah kami untuk selalu ikhlas menerima setiap ketentuan-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah.
Ya Allah, kami berlindung dari kematian yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua sudah menyerap ilmu yang sangat luar biasa, ya. Betapa pentingnya ikhlas untuk menjalani kehidupan ini, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dan akan menjadi pribadi yang penuh keikhlasan dalam menerima segala apapun yang Allah sudah tetapkan untuk kita semua. Ya, Eja hari ini happy banget. Terima kasih banyak untuk Ustadz kita, Ustadz Adani Asyidiki BA. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kelancaran. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya Pak Ustadz ya. Untuk semua sahabat ngilmu yang sudah nonton program ini, terima kasih banyak. Reza sudah tidak mau berpanjang lebar lagi karena kita sebentar lagi sudah akan menyambut waktu buka puasa. Jadi selamat berbuka puasa, jangan lupa nonton lagi besok, karena besok pasti akan ada tema yang lebih seru lagi dan bersama ustadz-ustadz keren lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala